Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena telah menganugerahkan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa merasakan nikmatnya jasmani dan rohani dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Bahasa Indonesia adalah bahasa asli dari negara Indonesia dan sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia, terutama para remaja, harus menjaga dan melestarikannya. Hadirin yang saya hormati, saya Fajar Ferdiansyah, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Usaha Perjalanan Wisata. Saya sangat senang bisa hadir dan berpidato mengenai masalah ini. Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat puluhan jenis bahasa, di antaranya seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura, Medan, Padang, dan masih banyak yang lainnya. Namun, sangat jarang sekali remaja yang masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan mereka cenderung sudah hampir melupakan bahasa daerahnya maupun bahasa kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saat ini bahasa di Indonesia sudah sangat beragam. Ada bahasa prokem atau gaul, bahasa alay, dan juga bahasa asing yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, apakah ada yang tahu apa faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja? Faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja yaitu faktor lingkungan, budaya kebiasaan, serta masuknya budaya asing yang mencampurkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bagi sebagian remaja, menggunakan bahasa gaul akan dipandang sebagai anak yang keren dan tidak ketinggalan zaman. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan dapat merugikan bangsa. Contoh bahasa asing yang digabungkan dengan bahasa Indonesia, contohnya adalah, lagi di mana? Aku udah OTW nih. Kamu sakit? GWS ya. OTW atau on the way. Dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah GWS, yang dimana artinya adalah get well soon. Dalam bahasa Indonesia, semoga cepat sembuh atau semoga lekas sembuh. Bahasa mereka prokem pun sudah banyak digunakan. Contoh Iyac, Miapa, Cius, Apose, Dimandos. Di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu maksudnya iya, demi apa, serius, apa. Dimana kata-kata seperti itu sudah tidak asing lagi di kalangan remaja zaman sekarang. Sampai-sampai anak kecil pun sudah menggunakan bahasa alay dalam berbicara. Saya sebagai remaja pun juga merasakan bagaimana penggunaan seperti itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang lancar dalam penggunaan bahasa prokem, namun kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa prokem atau alay atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari ini mempunyai pengaruh yang sangat negatif bagi keberlangsungan bahasa Indonesia, antara lain yaitu masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan ejaan yang sempurna. Penguasaan bahasa yang baik dan benar penting dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Saat ini bahasa tidak benar. Tidak saat ini bahasa tidak pernah dianggap menjadi suatu yang sangat pokok, bahkan menjadi yang sangat penting. Padahal bahasa juga diatur dalam berbagai pedoman dan acuan yang disusun oleh pemerintah. Namun dalam keseharian, penggunaan bahasa di dalam pemerintahan pun masih ada yang kurang tepat. Kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Namun dalam keseharian penggunaan bahasa di dalam pemerintahan pun juga masih kurang tepat dan kaidah penggunaan bahasanya yang baik dan benar. Beberapa contohnya adalah penggunaan bahasa asing dalam sebuah kegiatan formal, misalnya adalah workshop. Padahal di Indonesia ada istilah lokakarya atau peluncuran yang lebih sering diganti dengan kata launching. Hadirin yang berbahagia, dengan penguasaan bahasa yang baik, orang akan lebih mudah berkomunikasi, terlebih saat digunakan untuk berkoordinasi. Dan perlu disadari bahwa pencampur adukan penggunaan bahasa secara tidak langsung dapat menggerus penggunaan bahasa Indonesia di negaranya sendiri. Padahal bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa dan jika tidak digunakan secara baik dan benar, dikhawatirkan bahasa Indonesia akan semakin ditinggalkan dan dilupakan. Cara mengatasi hal tersebut adalah kita harus membedakan dengan siapa kita berbicara pada saat suatu situasi formal dan non formal, serta mengurangi kebiasaan menulis pesan singkat dengan tulisan yang aneh. Pemerintahan pun perlu mengadakan program penyuluhan bahasa. Karena dengan adanya penyuluhan bahasa, kita berharap kecintaan masyarakat Nusantara terhadap bahasa Indonesia tidak memudar. Salah satunya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing, sehingga dapat mendukung pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Hadirin yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mulai mencintai dan menjunjung tinggi bahasa agar bahasa Indonesia tetap digunakan dan tidak dilupakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya minta maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga saya bisa mendapat menyampaikan mengenai tentang bahasa Indonesia yang luntur di kalangan remaja ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.